Kok ada masih ada bunganya yang baru keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Tagayan Hijau, kembali di channel Tagayan Hijau, mengalirkan kearifan alam dan hijaunya bumi. Kali ini kita akan mereview tanaman edamame yang ditanam di polybag. Silahkan menyimak. Nah, ini dia kawan-kawan, tanaman edamame saya. Lumayan banyak ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sama yang kecil ya. Dia beragam. Ada yang dompolinya banyak, juga ada juga yang sedikit kayak gini kan. Ini sedikit nih, walaupun isinya sudah mulai padat ya. Tinggi pohon gak terlalu tinggi ya, kita cuma memakai polybag 25. Ini polybag 25, saya ukur tadi 25. Dengan segini ternyata edamame juga bisa berbuah dengan baik ya. Tidak perlu lahan luas dan juga tidak perlu tanah yang banyak. Kita cuma menggunakan polybag seperti ini, cukup kecil kan untuk ukuran sebuah polybag untuk menanam tanaman sayur yang ada buahnya ya. Nah, ini sudah berisi nih. Ini kita lihat nih. Nah, ini ya sudah berisi. Ini sebenarnya kalau mau dipanen juga sudah bisa ya, cuman kita nanti nunggu waktu yang tepat saja kapan memanennya. Ini coba kita ukur saja tingginya sebenarnya berapa sih tanaman edamame saya ini. Kita ukur pakai meterannya. Saya ngukurnya dari dasar polybag ya. Nah, sampai atas ini mencapai ukuran ujung daun ya. Oke, sampai 80 ini. Ini 77. Wah, 77 ini. Dari dasar tanah, dasar polybag maksud saya, sampai ke ujung sini. Ini panjangnya cuma 77 cm dengan menggunakan tadi polybag cukup 25, ukuran 25 ya. Coba tadi dari atas. Ini daunnya bolong-bolong karena saya tidak rajin untuk menyampurkan insektisida, karena memang ini khusus untuk ditanam ya. Jadi walaupun saya memakaikan insektisida, saya tidak terlalu banyak karena saya takut dengan pengaruhnya insektisida itu ya, karena itu berbahan kimia ya. Tapi bisa juga sebenarnya kita menggunakan bahan-bahan organik ya. Ini ada yang suka makan daun ini. Nah, ini dia. Biasanya saya ketik dia seperti ini ya. Ya kawan-kawan, bisa ditiru nanti. Saya menggunakan pupuk NPK ya. Saya menggunakan pupuk NPK ketika dia sekitar umur 1 minggu sudah saya pupuk NPK ya. Bisa kita menggunakan NPK 1616. Dan sebenarnya kalau ada NPK yang sprinter dia juga bagus ya untuk pertumbuhan ya. Dan ketika dia mulai berbunga, saya menggunakan pupuk buah. Kemarin sempat saya pakai semprot, aplikasi pupuk buah semprot ya. Dan juga
pernah juga saya pupuk aplikasi dengan KNO3 atau dengan campuran MKP ya. Kemarin kebetulan saya ada punya bahan organik asam humat ya, saya campur saja itu dalam 10 liter air ya, 1 sendok asam humat ya. Ternyata pikirnya dari awal saya pikir ini dia nggak mau berisi kacang edamamenya, ternyata lambat laun kok tambah besar saja ada isinya ya. Oh ternyata pada saat itu mungkin belum saatnya untuk pengisian buah, tapi saya sudah pesimis ini bahwa tidak akan memetik atau memanen edamame. Tapi alhamdulillah ternyata setelah saya rutin siram, saya rutin untuk mengasih pupuk, alhamdulillah edamamenya jadi berisi ya. Yang kayak kita lihat tadi ini isinya lumayan bagus nih. Nah ini, ya. Walaupun ini baru pertama kali saya menanam edamame ya, jadi tidak ada pengalaman sebelumnya, dan saya juga tidak baca referensi bagaimana cara menanam edamame. Ini berdasarkan hanya dengan pengalaman saya menanam tanaman-tanaman lain saja sebenarnya ya. Ini edamame kita kenal dengan kacang yang kaya dengan protein ya, dan ini juga disebut dengan kacang kedelai Jepang ya, biasanya digunakan untuk makanan-makanan Jepang ya. Dari beberapa referensi yang saya baca, ada yang mengatakan bahwa edamame ini beda dengan kedelai pada umumnya ya, yang biasanya dibikin orang tahu atau tempe ya. Dan katanya edamame ini lebih besar bijinya, kacangnya ya, lebih besar kacang dibanding dengan kedelai yang biasanya beredar di pasaran ya begitu. Dan menariknya juga edamame ini mempunyai khasiat dia tinggi protein tapi tidak mengandung kolesterol ya, dan ini aman untuk bagi konsumsi orang-orang yang punya keluhan kolesterol tinggi dan lain sebagainya ya. Bahkan dia tidak mempunyai lemak jahat ya. Nah ini menariknya kita menanam edamame. Ada pengalaman yang saya rasakan ketika menanam edamame di dalam pot ini. Memang rata-rata tanaman edamame saya ini tinggi ya, tingginya maksudnya tegak lurus seperti ini ya, tegak lurus ya, rata-rata tegak lurus, dia tidak ke samping atau rebah ya, tapi ini dia tegak, tegak sampai ke atas. Sengaja saya tidak kasih ajir atau tongkat biar saya punya pengalaman seberapa bagusnya kalau misalnya tanaman edamame itu kita biarkan sealaminya. Ada yang tetap bertahan tinggi, bertahan tegak maksud saya, tapi ada juga yang miring atau rebah ya, ini seperti ini. Nah ini adalah batang utamanya, ini batang utamanya ini ya, batang utamanya rebah atau miring. Saya biarkan saja ini seperti ini. Ternyata dia bisa bikin cabang baru lagi di sini, ternyata naik ke atas ini, dan juga dia menghasilkan buah. Ini ada buahnya. Ternyata dengan seperti ini malah membuat tanaman edamame ini bisa bercabang, dan tentunya dia bisa ada buah, mengeluarkan buah lagi di cabang lainnya seperti ini ya. Nah ini ternyata bagus juga kalau misalnya rajin kita miringkan atau direbahkan, asal jangan patah ya. Ini bisa membuat
pohon edamame itu bercabang dan akan menghasilkan buah lagi di cabang lainnya. Dan ini tentunya makin memperbanyak produksi edamame kita, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini juga nih, coba lihat. Nah, ini kan agak miring sedikit saja ini sebenarnya, tapi ada lagi dia buahnya di sini. Nah, selain di sini ada lagi buahnya di bawah sini. Menarik ya. Ini contohnya juga ada. Nah, ini kan, ini cabang utama, bukan pohon utamanya, kemudian ini cabangnya. Nah, ini menarik sekali. Coba nanti kawan-kawan kalau memang ada kesempatan untuk menanam ini, silahkan ditanam dengan punya nanti ada pengalaman tersendiri ketika kita menanam berbagai macam tanaman ya. Jadi menarik sekali, saya senang dengan menanam edamame ini. Dengan polybag seperti ini, saya terkadang kalau kebetulan ingat, saya akan menyiramnya 1 kali sehari ya. Pernah juga saya lupa menyiram, 1 hari nggak pernah disiram, ternyata alhamdulillah dia masih bisa bertahan ya. Dia tangguh di segala medan. Maksud saya segala medan itu ketika dia panas, harinya panas, lalu medianya kering, tapi ternyata tetap bertahan dia, dan tidak layu sedikit pun. Hanya ketika memang kalau dia lagi panas siang itu dia agak sedikit menutup daunnya seperti ini ya, itu wajar ya, itu wajar saja menutup seperti ini, tapi tidak ke bawah seperti ini, layu enggak, dia ke atas kayak gini daunnya. Nah, tuh. Jadi sekali lagi bagi kawan-kawan yang ingin menanam tanaman seperti ini, saya sarankan medianya juga harus poros ya. Ini coba kita lihat. Saya menggunakan sekam bakar tuh dengan perbandingan 2 ya dibanding media lainnya seperti kohe kambing dan juga tanah ya. Ini poros nih, ini poros sekali. Saya lebih banyak menggunakan sekam. Karena dia mungkin karena menggunakan sekam banyak, jadi persediaan air di dalam polybag ini menjadi banyak ya. Jadi banyak sehingga kebutuhan air edamame bisa terpenuhi dengan polybag cuma ukuran 25 ini. Ini juga saya lihat kok masih ada bunganya yang baru keluar ya. Kawan-kawan bisa cek bagaimana kandungan dari edamame di kacang edamame ini ya. Mungkin lebih jelas lagi kawan-kawan lihat di internet ya. Harusnya di Google itu banyak tentang kelebihan atau kandungan dari kacang Jepang ini ya, menarik sekali. Nah, mungkin bagi kawan-kawan perlu juga mengetahui ya, di mana sih bisa mendapatkan di benihnya untuk ditanam ya, di mana bisa didapatkan benihnya untuk ditanam. Kebetulan kemarin saya beli di marketplace online ya. Nah, di sana beragam harganya, saya lupa harganya berapa, cuman kemarin itu karena saya beli bermacam jenis yang lainnya sehingga saya lupa ini kena harga berapa gitu ya. Tapi saya pernah lihat ada orang yang nanam edamame berasal dari bijinya seperti ini yang masih hijau ini, tapi mungkin sudah tua kali ya, sudah saatnya untuk dipanen, baru dia tanam gitu ya. Saya lihat kemarin tuh ada dia nanam kacang edamame yang dibelinya di supermarket dan langsung disemainya di dalam polybag lebih besar dari polybag saya ini. Ternyata dia tetap tumbuh juga, dia bisa panen di usia ke 70 hari ya, dengan perlakuan menggunakan NPK dan juga mungkin media tanamnya juga bagus ya, sehingga tanamannya subur seperti itu. Oke, kawan-kawan Tagayan Hijau, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang asiknya menanam di Tagayan Hijau ya. Oke,
Silakan subscribe, jangan lupa di komen juga, share ke kawan-kawan channel Tagayan Hijau ya. Oke, terima kasih telah menonton Tagayan Hijau. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.